Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maura Gomez dengan NIM 191440029 dari Instrumentasi Kilang 3B PEM Akamigas Cepu. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pengendalian terdistribusi. Nah, dalam materi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang Distributed Control System atau sistem kontrol terdistribusi. Nah, dalam DCS ini yang akan dipelajari adalah sejarah DCS, penggunaan DCS, sistem konfigurasi DCS, hubungan arsitektur, fungsi, dan cara kerja DCS. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yaitu yang untuk pertama, sejarah DCS. DCS merupakan sistem yang digunakan untuk menggantikan sistem kontrol pneumatik dan single loop controller. Sebelum berkembang menjadi DCS, sistem ini dikenal sebagai DDC atau Direct Digital Control. Nah, DDC ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Argus Computer pada tahun 1962, yang pada saat itu digunakan untuk mengganti sistem kontrol analog pada perusahaan Imperial Chemical Industry. Nah, DDC ini dulunya hanya mengandalkan sebuah komputer sebagai main prosesor dan I/O-nya atau input output-nya masih berupa komputer card pada zaman itu. Nah, komputernya itu lengkap dengan perangkat lunaknya, juga difungsikan sebagai operator workstation atau OWS untuk operasi dan sekaligus juga sebagai engineering workstation atau EWS untuk konfigurasi. Nah, pada zaman itu teknologi digital dan komputer belum begitu maju, sehingga membuat penggunaan komputer untuk sebuah sistem kontrol kurang handal, sehingga masih perlu ditambahkan redundansi dalam implementasinya. Nah, karena DDC masih banyak kekurangannya, engineer pada saat itu mulai memikirkan untuk menggunakan prosesor kecil atau komputer kecil sebagai controller. Pada awalnya, controller ini hanya mengontrol sebanyak 8 loop per controller. Nah, dan untuk melayani banyak control loop digunakan beberapa controller, sehingga pada awal tahun 1970-an muncullah satu sistem kontrol terdistribusi yang dinamakan Distributed Control System atau DCS. Nah, di DCS ini prosesor dan I/O-nya dibuat modular dan dihubungkan melalui I/O bus. Sedangkan prosesor dihubungkan melalui satu control network yang umumnya proprietary. Nah, OWS dan EWS-nya dilakukan pada komputer yang terkoneksi pada control network. Nah, sampai saat ini juga DCS masih banyak digunakan dalam proses dalam industri, terutama industri perminyakan. Nah, DCS juga sudah banyak berkembang dengan redundansinya pada setiap level. Penggunaan Windows NT pada komputernya pada zaman dahulu itu based on OWS dan EWS. Nah, sesuai dengan desain awalnya itu distributed, berarti semakin sedikit jumlah control loop yang dikontrol oleh controller atau prosesor, maka semakin handal juga DCS. Namun dengan demikian maka cost atau harga dari DCS itu semakin mahal. Nah, untuk penggunaan DCS daripada sistem lain itu karena DCS memiliki sistem redundansi. Apa itu sistem redundansi? Adalah sistem di mana ada duplikasi server sebagai server backup atau bantuan. Nah, server bantuan ini berguna apabila sistem proses mengalami kegagalan atau error. Jadi, walaupun adanya kegagalan atau error di dalam suatu proses, maka proses itu akan tetap berjalan seperti normal. Nah, itulah sistem redundansi. Dalam DCS, sistem redundansi sudah sangat berkembang, jadi sehingga setiap level dari proses DCS sudah memiliki redundansinya.
DCS memiliki supervisor sendiri yang tergabung dalam sistemnya. DCS menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network sehingga mengurangi penggunaan kabel dalam pengontrolan jarak jauhnya. Penggunaan DCS yang mudah dan handal juga menjadi poin penting dalam penggunaan DCS. Reliability dan kemudahan memodifikasi konfigurasi sistem membuat DCS digunakan dalam extreme environment, di mana karena memiliki reliability dan kemudahan memodifikasi konfigurasi yang tinggi, DCS ini sering digunakan pada daerah-daerah yang mempunyai risiko yang tinggi untuk safety hazard-nya. Nah, berikutnya ada itu namanya modul komunikasi. Nah, modul komunikasi ini berfungsi sebagai penghubung data antara FCS atau Field Control Station dengan server DCS. Di dalam modul ini terdapat prosesor untuk mengolah data yang masuk dari alat instrumentasi di lapangan, kemudian mengirimkannya ke server untuk ditampilkan di HMI atau Human Machine Interface. Untuk HMI akan dijelaskan pada slide yang akan datang. Nah, ini adalah konfigurasi DCS dari Kogawa. Nah, ini untuk menggunakan konfigurasi DCS ini ada dibagi menjadi 3, yaitu operator station, control network-nya, dan juga alat instrumentasinya. Untuk yang di bawah itu ada Harcom dan Profibus sebagai ininya pengatur konfigurasi dan jaringan network-nya. Nah, di sini ada yang berwarna ungu itu digital field network. Nah, digital field network ini mengirimkan sinyal dan sinyal-sinyal standar dari alat-alat transmitter menuju ke FCS atau field control station. Nah, di FCS ini, maka data-data itu akan diolah untuk menjadikan sinyal yang bisa digunakan dan ditampilkan di operator station secara real time. Nah, itu menggunakan control network-nya. Nah, di HIS atau Human Interface Station atau operator station ini tempat di mana operator melihat dan mengawasi proses di dalam plant secara real time. Nah, di sini juga dapat mengubah konfigurasi dari alat-alatnya itu secara jarak jauh. Dan untuk plan asset management itu cuma untuk manajemen aset dari plan prosesnya itu. Kemudian hubungan arsitektur, fungsi, dan cara kerja DCS. Nah, di dalam gambar ini terdapat EWS, Operator Workstation atau OWS, Communication System, Control Unit, dan Field Instrument Device. Nah, ini adalah arsitektur umum pada DCS, di mana EWS dan Operator Workstation itu ada di atas, di paling atas, kemudian Communication System sebagai penghubung antara Control Unit yang di bawah ini ke EWS dan OWS-nya. Nah, communication system dalam DCS itu biasanya menggunakan Ethernet atau Profibus, menggunakan topologi Ethernet-nya. Untuk control unitnya seperti FCS itu memiliki modul-modul I/O dan prosesor untuk mengolah data dari field instrument device ini lalu melanjutkannya ke communication system. Nah, EWS dan OWS mengambil data-data field instrument device ini melalui server yang ada di communication system ini. Jadi, EWS dan operator workstation secara real time mengambil data dari server yang ada di communication system. Nah, untuk fungsi dan cara kerja dari DCS sendiri adalah untuk fungsinya, DCS itu berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop system sesuai dengan namanya, yaitu distributed control system. Pengontrolan dalam sistem DCS ini kontrolnya mengontrol beberapa loop, yaitu 8 loop. Oke, DCS juga berfungsi sebagai pengganti alat-alat kontrol manual
dan auto yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga lebih mudah untuk memelihara dan penggunaannya. Nah, kan itu distribusi terdistribusi, di mana DCS ini bisa melalui control room atau di tempat di mana HMI tadi untuk mengontrol dan melakukan konfigurasi alat dari jarak jauh. Nah, fungsi DCS yang berikutnya adalah sarana pengumpul data dan pengolah data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Untuk cara kerja dari DCS itu sendiri adalah mengumpulkan data yang diterima dari lapangan, mengolah data tersebut menjadi sebuah sinyal standar, kemudian mengolah data sinyal standar yang didapat dengan sistem pengontrolan yang berlaku, sehingga bisa diterapkan untuk mendapatkan nilai yang cocok untuk koreksi sinyal. Nah, bila terjadi error atau simpangan data, maka dilakukan koreksi dari data yang didapat, guna mencapai nilai standar yang dituju. Setelah terjadi, koreksi dari simpangan data dilakukan pengukuran atau pengumpulan data ulang dari lapangan. Nah, dalam arsitekturnya ini, fungsi dan cara kerjanya itu tadi sudah saya jelaskan di awal, di mana data-data dari field instrument device ini masuk ke dalam control unit. Nah, dalam control unit ini akan diproses, diolah datanya sinyal standar tadi, lalu akan dikirimkan melalui communication system sebagai perantara penghubung control unit dengan HMI. HMI itu adalah tempat EWS dan operator workstation berada. Nah, dan selanjutnya FCS atau Field Control Station, mana komponen dari FCS itu tersendiri adalah CPU, power supply, I/O module, nodes, communication module, dan field bus communication modules. Nah, CPU adalah komputer yang dipakai untuk melakukan proses data, pengumpulan dan pengolahan data di FCS tersebut. Power supply adalah supply daya untuk menjalankan FCS. I/O modul, input output modulesnya dalam FCS digunakan untuk mengambil dan mengirimkan sinyal dari alat-alat yang ada di lapangan. Nah, untuk nodes sendiri adalah jaringan komunikasinya juga. Nodes itu digunakan sebagai tempat Nah, untuk nodes sendiri adalah merupakan sebuah titik di mana pesan dapat dibuat, diterima, atau ditransmisikan. Jadi dalam transmisian sinyal-sinyal standar tadi yang didapat dari field instrument device itu dikirimkan lewati node jaringan. Nah, communication modules adalah modul-modul komunikasi yang digunakan dalam penghubung antara server dengan alat-alat instrumen. Bus communication module. Nah, communication module yang digunakan dalam FCS atau field control station merupakan bentuk dari field bus. Nah, kemudian ada sistem redundansi. Sistem redundansi adalah sistem yang akan tetap menjalankan proses secara normal walaupun ada kegagalan dalam satu prosesnya. Nah, ini ada gambar dari contoh konfigurasi DCS menggunakan sistem redundansinya. Nah, ini kan ada dua server yang digunakan, kemudian controller atau tempat FCS-nya tadi, kemudian di bawahnya adalah field device, alat yang ada di lapangan, transmitter, valve, pompa, dan motor, bagaimananya. Nah, dari controller ini terdapat communication network-nya tadi, yaitu melalui server-servernya. Nah, masuk ke dua server ini, redundancy server dan HMI main server. Redundancy server digunakan sebagai backup server apabila HMI main servernya mengalami kegagalan atau ada controller di lain yang mengalami kegagalan sehingga redundancy server akan mengambil alih kinerja dari controller tersebut. Kemudian berikutnya ada MMI atau Main Machine Interface atau bisa disebut juga HMI, Human Machine Interface.
Fungsi dari MMI atau HMI ini adalah untuk yang pertama, monitoring proses terpusat dari control room. Dua, menyajikan informasi plan secara real time. Nah, dari fungsinya ini berarti HMI ini merupakan interface yang bisa menampilkan informasi plan secara real time. Data-data alat-alat instrumentasi yang ada di lapangan dapat dilihat secara langsung di waktu yang sama oleh operator. Nah, di MMI ini juga bisa mengontrol dan mengkonfigurasi alat-alatnya secara jarak jauh. Karena di dalam MMI terdapat OWS dan EWS-nya. Nah, bagian-bagian dari MMI adalah satu komputer, keyboardnya untuk operation dan engineering keyboard, 3 mouse, 4 layar. Kemudian peralatan pendukung dari MMI yaitu proyektor, printer, dan CCTV. CCTV sebagai tambahan backup untuk mengawasi kejadian yang ada di dalam MMI tersebut, di dalam control room yang terdapat OWS dan EWS-nya. Nah, printer yang digunakan harus sama dengan merek merek komputer yang digunakan untuk OWS dan EWS. Proyektor untuk menampilkan plan-nya tadi melalui proyektornya. Nah, untuk contoh MMI ini ada gambarnya yang hal-hal yang ditampilkan dalam MMI seperti berikut. Nah, kemudian pemilihan DCS atau PLC untuk suatu perusahaan. Penentuan atau strategi sistem kontrol yang akan dipilih, DCS atau PLC. Pertama, ada apa yang diproduksi oleh perusahaan, kemudian bagaimana dengan nilai produk tersebut, dan harga yang harus dibayar jika terjadi downtime. Bagaimana kita meninjau jantung dari sistem, apa yang diperlukan oleh operator agar proses berjalan lancar, bagaimana performansi yang diharapkan. Nah, untuk menjawab hal itu, akan saya jelaskan. Jadi, untuk yang pertama itu apa yang diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan tersebut akan menggunakan DCS atau PLC sesuai dengan apa yang akan diproduksinya. Misalnya untuk DCS itu biasanya produknya berupa bahan atau bahan-bahan mentah yang akan diubah jadi produk jadi. Nah, untuk tipikal produknya PLC itu sebuah bentuk barang jadi yang tinggal dirakit seperti itu. Nah, proses produksi PLC dan DCS itu berbeda. Untuk PLC itu termonitor secara visual oleh operator. Nah, sedangkan DCS proses produksinya seringkali tidak terlihat oleh operator. PLC membutuhkan kontrol logika dalam pengoperasiannya, sedangkan DCS membutuhkan sistem kontrol regulator. Nah, kontrol batch sederhana digunakan oleh PLC, menghasilkan satu jenis produk, prosedurnya tetap, resepnya konstan, tidak pernah berubah. Sedangkan DCS lebih kompleks. DCS dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis produk. Prosedur dapat berubah-ubah sesuai dengan konfigurasi yang digunakan, bisa diubah, dan resepnya bervariabel. Nah, kemudian nilai produk dan harga yang harus dibayar jika terjadi downtime. Untuk PLC sendiri, apabila terjadi downtime, nilai individual produk yang harus dibayar itu relatif murah. Downtime hanya menyebabkan kehilangan produksi. Downtime tidak menyebabkan kerusakan peralatan proses karena alat tersebut sudah konstan dan prosedurnya tidak pernah berubah sehingga alat yang digunakan tidak akan rusak walaupun terjadi downtime. Nah, jika terjadi kerusakan, waktu pemulihan yang terjadi di PLC itu juga relatif cepat. Sedangkan untuk DCS,
Nilai material yang akan diolah dan hasil produk relatif mahal. Downtime tidak hanya menyebabkan kehilangan produksi, tetapi dapat menyebabkan keadaan yang berbahaya. Seperti kalau DCS dalam pengontrolan furnace atau heat exchanger, apabila terjadi downtime, maka panas dari furnace atau heat exchanger itu akan melewati panas suhu maksimum dan akan menyebabkan ledakan di dalam plant atau kilang. Downtime umumnya menyebabkan kerusakan peralatan proses dan produk pada DCS, pada sistem DCS. Jika terjadi kerusakan dari proses DCS, waktu pemulihan relatif lambat. Nah, untuk jantung sistem bagi operator adalah untuk PLC itu controller, sedangkan DCS HMI atau MMI tadi, Man Machine Interface. Apa yang diperlukan oleh operator agar proses berjalan lancar? Nah, untuk PLC, tugas utama operator adalah mengatasi proses abnormal, informasi status on, off, atau running atau stop, sangat kritis bagi operator. Nah, alarm proses produksi abnormal itu hal informasi yang penting bagi operator PLC. Sedangkan untuk DCS, interaksi operator dan proses itu sangat kompleks. Operator harus dapat membuat keputusan dan secara terus-menerus berinteraksi dengan proses. Karena DCS tidak dapat ditinggal tanpa supervisornya atau operatornya untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Nah, tren sinyal analog pada AMI memberikan informasi kritis bagi operator apa yang sedang terjadi pada proses. Manajemen alarm adalah kunci keamanan operasi proses pada DCS. Kemudian, bagaimana performansi yang diharapkan dari PLC dan DCS? Untuk PLC sendiri, eksekusi program kontrol relatif cepat dalam performansinya, yaitu sebesar 10 ms. Nah, untuk sistem redundansinya tidak selalu diperlukan. Untuk mengubah konfigurasi sistem dapat dilakukan secara offline. Nah, sistem kontrol analog yang digunakan PLC itu adalah PID sederhana. Dan untuk DCS, eksekusi program loop kontrol relatif lambat, itu 100 sampai 500 ms. Sistem redundansi sangat penting dalam DCS. Untuk merubah konfigurasi sistem harus dilakukan secara online. Dan sistem kontrol analog yang digunakan di DCS itu sederhana sampai yang kompleks. Nah, terakhir ada penggunaan DCS di upstream, distribution, dan downstream. Penggunaan DCS yang memiliki reliability dan user friendly dan bisa dilakukan jarak jauh menggunakan local area network, maka DCS sering digunakan di upstream di bagian yang tempat yang memiliki resiko paling tinggi, seperti tekanan yang tinggi di tengah laut, itu pengambilan minyak di tengah laut, terus pengambilan gas di tempat yang sangat mudah, yang berbahaya, yang mudah terjadi ledakan untuk di upstreamnya. Untuk pendistribusian menggunakan DCS itu karena memudahkan untuk environmental protection atau proteksi lingkungan. Jadi menggunakan DCS, kita bisa tahu secara real time proses yang terjadi apabila ada kerusakan, sehingga apabila terjadi kerusakan bisa secara cepat untuk diatasi. Jadi tidak, kalau misalnya ada kebocoran dalam fluida yang diproses, maka akan diketahui secara cepat, secara real time. Untuk di downstreamnya, itu di hilir, DCS digunakan sama seperti upstream, menggunakan tempat yang sangat ekstrim, yang resiko tinggi untuk terjadi ledakan. Nah, jadi DCS itu karena bisa melakukan pengontrolan jarak jauh dari control room melalui HMI, jadi DCS sangat
sering digunakan dalam tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.